Budi Utomo tercatat sebagai organisasi modern nasional pertama yang dipergunakan sebagai alat perjuangan politik bangsa untuk bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan, sekaligus titik tolak untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal ini tidak terlepas dari daya dan upaya 9 orang pemuda yang mempunyai visi jauh ke depan dan bercita-cita luhur bagi kemuliaan negeri ini. Kini, 112 tahun sudah cita-cita itu dicanangkan. Kita memperingatinya sebagai bentuk penghormatan sekaligus sumber inspirasi untuk menjaga agar cita-cita luhur itu tidak pernah padam. Raden Sutomo bernama asli Subroto. Ia lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Setelah sekolah di European Lahir School atau ILS, yakni Sekolah Dasar Eropa di Bangil, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Batavia. Pada tanggal 10 Januari tahun 1903, Sutomo diterima menjadi pelajar School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia. Pada hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 1908, tepatnya pukul 9 pagi, Sutomo memimpin rapat pelajar Stovia membentuk organisasi pergerakan modern yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketua organisasi itu. Pada tahun 1911, Sutomo lulus dari Stovia, kemudian membantu memberantas wabah pes di Malang. Tempat yang pernah menjadi daerah pengabdian Dr. Sutomo adalah Semarang, Tuban, dan Lubuk Pakam, Sumatera Timur. Pengalaman bertugas di luar Jawa semakin meyakinkan Sutomo bahwa pergerakan nasional harus meliputi seluruh wilayah di Nusantara. Saat menjadi anggota Keminteral atau Dewan Kota Praja Surabaya, ia mendesak pemerintah kolonial untuk menambah jumlah guru dan menjalankan pendidikan yang baik. Pada bulan April tahun 1938, Sutomo menderita sakit keras. Dan akhirnya pada tanggal 30 Mei tahun 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia di Rumah Sakit Sulis. Mas Muhammad Sulaiman lahir di Grabak, Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1886. Sulaiman bersekolah di European Lahir School atau ILS atau Sekolah Dasar Eropa di Purworejo. Sulaiman diterima di Stovia pada tanggal 10 Januari 1903. Ia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Pelajar Stovia memberikan julukan kepada Sulaiman Een lopende woordenboek atau sebuah kamus berjalan. Dalam kepengurusan Budi Utomo, Sulaiman dipercaya sebagai wakil ketua. Sulaiman menjadi pengurus yang paling aktif mengenalkan Budi Utomo ke masyarakat. Sulaiman dekat dengan rakyat kecil. Ia dikenal menghayati kebudayaan, serius, bersahaja, tekun, pekerja keras, dermawan, dan merakyat. Dimanapun bertugas, Sulaiman memberikan tempat tinggal dan menyekolahkan anak tidak mampu. Beliau wafat pada tanggal 13 Maret tahun 1941 dan dimakamkan di Kayu Lawang, Purworejo berdampingan dengan makam ibundanya. Gondo Suwarno lahir pada tahun 1886 di Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Ia masuk Stovia pada tanggal 6 Februari tahun 1901 dan lulus pada tanggal 10 September tahun 1910. Pada awal berdirinya organisasi Budi Utomo, Suwarno memegang jabatan sebagai sekretaris sementara. Gondo Suwarno menegaskan agar Budi Utomo menjadi pelopor bagi Algemeen Javaanse atau Persatuan Seluruh Jawa. Untuk dapat menjadi pelopor dalam hal tersebut, Budi Utomo memutuskan untuk mengadakan kongres yang diadakan pada bulan Oktober tahun 1908. Dalam kongres tersebut diatur usaha Budi Utomo untuk menuju tujuan yang besar dan lebih menyeluruh. Menurut referensi sumber tulisan yang ada, Gondo Suwarno meninggal di Belanda pada tahun 1974. Gunawan Mangunkusumo Mangunsastro adalah cucu dari seorang abdi dalam Pangeran Diponegoro.
Gunawan masuk di Stovia pada tanggal 10 Januari tahun 1903 setelah menamatkan pendidikannya di European High School atau ILS. Dalam usia 15 tahun, Gunawan sudah mulai mengkritik kemapanan dalam kalangan priayi, sehingga membuat priayi dan pejabat pemerintah Hindia Belanda cemas. Perhatian Gunawan terhadap penderitaan masyarakat tidak pernah surut. Karena itu, saat Sutomo mengajaknya terlibat dalam proses pendirian organisasi, dia menyambut baik. Dalam organisasi Budi Utomo, Gunawan menjabat sebagai Sekretaris II. Pada tanggal 20 Mei tahun 1918, Gunawan memimpin perayaan 10 tahun Budi Utomo di Den Haag, Belanda. Perayaan itu ditandai dengan peluncuran buku Sumbangsih yang berisi kumpulan artikel. Dalam artikelnya, menurutnya Budi Utomo merupakan langkah awal dari proses terbentuknya nasionalisme Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, Gunawan ditugaskan di Rumah Sakit Umum di Semarang. Pada tahun 1929, Gunawan meninggal dan dimakamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. Raden Angka Projosudirjo lahir pada hari Selasa Kliwon, tanggal 13 Desember 1887 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Projodiwiryo, seorang asisten wedana di Madukara, Banjarnegara. Pada masa kanak-kanaknya, Angka dititipkan pada orang tua ibunya, yaitu Raden Santadireja, patih di Banyumas. Ia bersekolah di Holland Indische School atau HIS selama 7 tahun, kemudian melanjutkan di Hooger Brugger School atau HBS selama 5 tahun. Ia masuk Stovia pada 4 Januari 1904. Angka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di Batavia. Ia sering berdiskusi tentang kondisi bangsa, dan karena wataknya pendiam dan hati-hati, dalam organisasi Budi Utomo ia diangkat menjadi bendahara. Angka lulus Stovia pada tanggal 30 Juli 1912 dengan predikat cum laude. Angka pernah ditugaskan sebagai dokter pemerintah di Semarang, Sawah Lunto, Bogor, Purbalingga, Brebes, Pemalang, Kendal, Banyumas, dan Purwokerto. Pada 1935, ia menangani pemberantasan penyakit Frambosia di Pemalang. Pada 1954, ia turut menangani penyakit malaria di Cilacap bersama UNICEF. Angka mengabdikan dirinya sebagai dokter dan pendidik. Dalam usia 85 tahun, Dr. Angka masih tetap melakukan tugas kemanusiaan. Dr. Angka meninggal di Purwokerto pada tahun 1975 dalam usia 88 tahun. Suraji Tirtonegoro lahir di Desa Uteran, Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun pada tahun 1887. Setelah lulus dari ILS, Suraji masuk ke Stovia pada tanggal 25 Januari tahun 1902 dan lulus pada tanggal 30 Juli tahun 1912. Pada tahun 1922 hingga 1923, Suraji ditempatkan di bagian karantina Kepulauan Sambu. Ia bertugas memeriksa orang-orang yang akan masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1928, Suraji dipindahkan ke Kabupaten Klaten. Di sini, Suraji berhasil memberantas penyakit Frambosia dan busung lapar. Pakubuwono ke-10, Raja Surakarta, memberi gelar Dr. Suraji Raden Tumenggung Tirtonegoro atas jasa dan pengabdiannya kepada rakyat. Dr. Raden Tumenggung Suraji Tirtonegoro meninggal dunia pada tanggal 13 Desember tahun 1959. Ia dimakamkan di Melati, Sleman, Yogyakarta. Muhammad Saleh lahir di Simo, Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret tahun 1888. Saleh kecil bersekolah di European High School atau Sekolah Dasar Eropa. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Kedokteran di Batavia atau Stovia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Saleh terlibat aktif dalam pendirian organisasi Budi Utomo. Saleh dipercaya menjadi komisaris dalam organisasi tersebut. Tanggal 11 April tahun 1911, Saleh dinyatakan lulus dari Stovia. Bagian rumah Dr. Saleh pada sebelah kanannya dimanfaatkan untuk tempat tinggal keluarga yang tidak mampu. Mereka yang tinggal di situ diberi pekerjaan sesuai kemampuannya, sedangkan anak-anak mereka disekolahkan dengan biaya dari Dr. Saleh.
Beliau wafat pada tanggal 2 Maret tahun 1952 di Probolinggo, Jawa Timur. M. Suwarno lahir pada tahun 1887 di Boyolali dan masuk Stovia pada tanggal 25 Januari 1902. Sebagaimana dengan Gondo Suwarno yang duduk sebagai Sekretaris 1, M. Suwarno juga terlibat aktif dalam Budi Utomo sebagai Komisaris atau Pembantu Umum. Raden Mas Gumbre lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1885. Masa kecil Gumbre hingga menjelang sekolahnya dihabiskan di Kebumen. Gumbre sendiri mengikuti ujian matrikulasi dan berhak lolos dan masuk Stovia pada tanggal 25 Januari tahun 1902. Gumbre merasakan sistem kekolotan suksesi bupati berdasarkan keturunan. Ia tidak tinggal diam, bergabung dengan kelompok Sutomo yang masuk Stovia setahun kemudian. Mereka sering berdiskusi masalah kebangsaan. Gumbre wafat pada tanggal 19 Januari tahun 1968 pada usia 82 tahun di Banyumas, Jawa Tengah. Banyak teladan dari tokoh-tokoh Budi Utomo. Mereka telah memberikan contoh konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai generasi penerus, tentu kita harus memahami, mendalami, dan mengaktualisasikan gagasan-gagasan mereka yang masih dirasakan relevan hingga kini. Salah satunya yang masih diperlukan yaitu pentingnya asas persatuan di antara seluruh komponen bangsa.